menggerak. Perkenalkan, nama saya Ade Kurniawan SPD, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Kepulauan Talaut, unit kerja SMK Negeri 6 Talaut. Dalam video ini saya akan memaparkan tugas aksi nyata modul 1.1 tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, perasaan selama melakukan pendidikan di kelas. Selama mengikuti pembelajaran pada modul 1.1, saya merasa banyak hal yang saya pelajari. Salah satunya, pada awalnya saya merasa pembelajaran yang saya lakukan di kelas sudah sesuai dengan kebutuhan siswa. Ternyata setelah saya mempelajari modul ini, saya merasa bahwa yang saya lakukan belum sepenuhnya sesuai. Salah satu contohnya, saya mengabaikan kodrat alam setiap siswa, di mana saya tidak mencari tahu minat atau keadaan lingkungan tempat tinggal siswa dan hanya menerapkan pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi, sehingga ada beberapa siswa yang tidak bersemangat dalam mengikuti pembelajaran yang saya lakukan. Selanjutnya, yang saya dapati juga ternyata pembelajaran yang saya lakukan di sekolah adalah pembelajaran yang masih berpusat pada guru, sehingga siswa hanya berperan sebagai objek, bukan sebagai subjek dalam pembelajaran, di mana yang seharusnya pembelajaran itu harus berpusat kepada siswa, sehingga siswa dapat mampu untuk mengemukakan pendapat atau menunjukkan kemampuan dan mandiri dalam pembelajaran di kelas. Dalam kelas ini, khususnya pada modul 1.1, saya banyak belajar tentang pemahaman Ki Hajar Dewantara. Tentu, saya juga mendapat banyak pelajaran dari teman-teman lain untuk dapat memperbaiki pembelajaran saya di sekolah agar sesuai dengan pemahaman filosofi Ki Hajar Dewantara. Dari pembelajaran modul 1.1, filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara menyadarkan saya tentang pentingnya memberikan pendidikan yang menuntun agar anak sesuai kodratnya dan menanamkan pendidikan budi pekerti dibanding sekedar menyampaikan materi saja. Ide dan gagasan yang muncul selama proses perubahan. Ide yang muncul selama proses perubahan yaitu melakukan perubahan metode pembelajaran saya dengan membuat metode pembelajaran yang berpusat pada murid serta pembelajaran yang menuntun pada kodrat murid. Tentu saja dengan menerapkan pembelajaran yang inovatif, aktif, dan mandiri agar murid lebih semangat dalam melakukan pembelajaran. Praktik baik aksi nyata. Pada praktik baik aksi nyata, tahap awal yang saya lakukan adalah perencanaan. Yang pertama, saya melakukan diskusi dengan teman sejawat dalam menganalisis pembelajaran yang sesuai bagi siswa. Kemudian setelah berdiskusi dengan teman sejawat, saya melakukan kegiatan menyusun perangkat pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Kemudian setelah selesai menyusun perangkat, saya masuk ke tahap pelaksanaan.
terbaru apa yang Anda pelajari di pembelajaran hari ini? Jadi kita tepuk tangan dulu untuk kedua teman kalian yang telah memberikan untuk referensi. Jadi nanti untuk pelajaran berikut supaya semua fokus, engkau selalu akan meminta seperti ini. Jadi setiap akhir pembelajaran harus bisa menyampaikan apa yang kita pelajari hari ini. Jadi walaupun hanya sedikit, misalnya ada yang memberikan contoh atau penjelasan, itu adalah bagian dari pembelajaran. Jadi pembelajaran itu tidak mesti hafal untuk semua sih. Pembelajaran dari awal sampai akhir. Sedikit saja yang Anda pelajari berarti Anda belajar hal baru untuk hari ini. Jadi selanjutnya kita akan berusaha untuk pertemuan berikut dengan ada praktikum, dan untuk menutup kegiatan seperti awalnya kita buka dengan doa. Untuk kegiatan hari ini pembelajaran kita tutup juga dengan doa, dan mohon kesediaan dari siswa Efraim untuk memimpin doa selesai pembelajaran. Tantangan yang saya hadapi adalah masih ada beberapa murid yang kurang aktif dalam berdiskusi dan tidak mau memberikan pendapat. Kemudian sebagian besar murid masih tidak percaya diri dalam menyampaikan refleksi atau tanggapan terhadap materi yang dipelajari. Solusi dari tantangan yang saya hadapi adalah tetap membimbing dan merancang pembelajaran yang mendorong siswa lebih aktif dan berani mengemukakan pendapat di kelas, dengan menggunakan penugasan berkelompok agar terbentuk kerjasama antar siswa, dan juga memberikan kesempatan setiap siswa untuk mempresentasikan pemahaman mereka lewat refleksi yang dapat membuat siswa terbiasa berani berbicara, mengemukakan pendapat di depan teman-teman maupun orang lain. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Fernando Ude. Saya mengajar di SMK Negeri 6 Talaut, guru mata pelajaran informatika. Menurut saya pembelajaran IPAS yang diajarkan oleh Bapak Ade sudah sesuai dengan pemahaman Ki Hajar Dewantara, di mana di dalam memperhatikan kodrat keadaan yang dengan pembelajaran yang kreatif dan inovatif, sehingga memberikan kemerdekaan dalam belajar dengan berpusat pada murid. Ya, Bapak Ade tetap semangat mengikuti pelatihan guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Claudio Bribli Saleleng. Saya siswa dari SMK Negeri 6 Talaut, kelas 10 TITEL. Dalam pembelajaran IPAS yang diajarkan oleh Bapak Ade, saya merasa senang karena dalam pembelajaran dengan menggunakan video pembelajaran, saya merasa saya dapat memahami lewat instruksi-instruksi yang disajikan dalam video. Terima kasih. Demikian video pemaparan saya ucapkan terima kasih. Tetap semangat Bapak Ibu guru hebat, salam dan bahagia.